Amerika Serikat dan Iran mengumumkan rencana penandatanganan nota kesepahaman perdamaian pada 19 Juni mendatang di Jenewa, Swiss. Settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a very big thing. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyatakan, kesepakatan ini menjadi hasil diplomasi sekaligus pencapaian militer Iran selama konflik berlangsung. Iran disebut telah memasukkan seluruh poin penting ke dalam draft nota kesepahaman yang akan dipublikasikan setelah ditandatangani secara resmi. Di balik proses tersebut, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei turut terlibat dalam penyusunan dokumen perdamaian. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut Mojtaba Khamenei memberikan arahan penting untuk memastikan kepentingan nasional Iran tetap terlindungi. Meski menjadi langkah penting menuju berakhirnya konflik, pemerintah Iran menegaskan kesepakatan ini belum menjadi penyelesaian final atas seluruh perselisihan dengan Amerika Serikat. Iran juga masih menyimpan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat menyusul pengalaman serangan militer yang terjadi pada tahun 2025 dan 2026. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menegaskan Amerika Serikat harus membuktikan komitmen jangka panjang agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari Iran. Dalam kesepakatan tersebut, Iran akan mengelola Selat Hormuz dan memberlakukan biaya layanan maritim bagi kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Nota kesepahaman ini juga membuka jalan bagi negosiasi selama 60 hari antara AS dan Iran, termasuk mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi ekonomi. Rencana perdamaian ini disambut positif oleh pasar global. Harga minyak mentah dunia pun turun tajam dan menyentuh level terendah dalam lebih dari 3 bulan terakhir. Hingga Rabu 17 Juni, harga minyak Brent tercatat turun menjadi $78,96 AS per barel. Meski demikian, para analis menilai harga minyak masih bertahan di level tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Ini berdampak positif terhadap penurunan harga minyak mentah, baik Brent maupun WTI crude oil. Kenapa? Karena sebenarnya minyak mentah ini terjadi oversupply. Ya, kita lihat bahwa produksi secara global itu 103,1 juta barel per hari. Tetapi permintaan di pasar itu hanya 100 juta barel per hari. Ini tahun 2026, bahkan di tahun 2027 ini pun juga sama. Produksi secara global itu adalah 1,17 juta barel per hari. Tetapi kebutuhan ya untuk global juga itu hanya 970 ribu barel per hari. Artinya apa? Bahwa pada saat harga minyak tadinya mengalami kenaikan, kita lihat di tanggal 18 bulan 3 itu sempat mencapai di level 112 untuk WTI. Kemudian di bulan ini, di bulan 5 ya tanggal 3 pun juga sempat mengalami kenaikan. Tetapi saat ini penurunannya cukup tajam. Itu saya lihat per ya malam ini itu sudah mencapai di level 76.500. Artinya apa? Bahwa penurunan harga minyak mentah dunia ini cukup masif ya, karena memang kondisi kenaikan harga minyak ini disebabkan oleh masalah tensi geopolitik. Pada saat Selat Hormuz dibuka, ini semua akan berubah total. Walaupun benar memang pemeliharaan 8-12 bulan ke depan, tetapi harus ingat bahwa saat ini kondisi terjadi oversupply. Ini yang membuat harga minyak naik. Sebab Selat Hormuz masih memberlakukan proses pembersihan dari ranjau, pemulihan produksi energi, serta perbaikan berbagai fasilitas yang terdampak konflik. Demikian headline Ais ID hari ini. Update berita terbaru hanya di Ais ID.
Saya Putih Ani Yasmin, sampai jumpa.